Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu'allif hadal kitab Sayyid Nawawi Sayyid Muhammad bin Alwi At-Timaski Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Kalam sallallahu ba'ana wa madinah jatina masyayina Husan lama hadina al-asqiya malang talamidhi wa asatidu ahli baitihim lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu halaman 114. Hal-hal yang menyebabkan matinya sifat kejantanan, sifat maskulinitas, yaitu hilangnya ghiroh. Kenapa ghiroh itu hilang? Kemarin udah disampaikan ada 1, ada 2. Nah, sekarang yang ketiga. Yang menyebabkan ghiroh kita itu hilang adalah al-ikhtilatu, karena campuran alladzi bada, yang tanpa yafsu, yang buruk bainal jinsa ini, antara ini 2 jenis. Yang ketiga yang menyebabkan ghiroh kita itu kemudian menjadi kabur adalah karena biasa campur laki-laki perempuan. Kebiasaan campur itu kemudian menghilangkan kepekaan kita tentang relasi antara laki-laki perempuan, tentang batas-batas. Kalau di kampus muncul toh lungguh bareng, kan kalau Ustaz sering nemui tidak lungguh bareng. Kadang ada yang tuker minuman, tuker makanan, tuker tangan, gitu. Tangan orang yang perempuan di sini, tangannya di sini, tangannya malah yang gini. Kan dari tuker tangan. Itu tidak jarang Ustaz lihat. Kadang lah kita masuk, mahasiswa itu kan rajin, dosennya belum datang, dia sudah datang, terus campur nggak jelas. Biasanya Ustaz bilang, tolong yang laki-laki pindah sana, yang perempuan pindah. Itu untuk menjaga itu. Kita ingin bahwa duduk bareng campur itu bukan perilaku yang pas. Bolehlah sekelas, tapi tidak kemudian satu deretan bangku campur aduk begitu. Wa khususnya bainal ailati, antarane keluarga, wal asdiqoi, lan teman-teman. Campur laki-laki perempuan, walaupun itu keluarga dan teman. Bi ismi ziyarati, dengan atas nama reuni keluarga. Ziarot itu kunjungan awalnya, kunjungan ailah, kunjungan kekeluargaan. Saya kira setiap kita punya tradisi itu kan, reuni keluarga, kumpul keluarga setahun sekali. Apakah dalam konteks untuk haulnya mbah kita, kemudian ngumpul. Itu bagus, tetapi kalau kemudian kumpul keluarga, biasanya yang muda itu malah gak ngopain nih ketika ketemu koncone dulure toh, sibuk HP-ne dewe-dewe, sehingga kan gak kenal itu sopo, misanane, sepupune, kan kadang gak kenal. Padahal mestinya itu sarana yang baik untuk menyambung keluarga. Satu gak kenal karena sibuk dengan HP-ne, yang satunya akrab tapi mojok. Podo gak jelas ya akhirnya. Kumpul bareng terus mojok. Ustaz kadang kan sering hanya memperhatikan aja kalau kumpulan keluarga Banyuwangi termasuk tante itu. Nah, kan lihat di opo terus dilakoni arek nom-nom itu. Walaupun Ustaz kan belum tua. Nah, tapi kan delok yang di bawah itu kan muda-muda itu opo itu jane. Mojok rono kalau enggak gitu mau meneng nambah HP ini dhewe. Iki gak kenal lho, iki kesini ngumpul itu kan untuk ketemu keluarga nih. Terus padahal kita ketemu itu setahun sekali. Tapi kita nggak nepung. Paling nepung itu hanya salaman naik terakhir. Salaman itu wes, setelah itu buyar. Loh, cobalah dipikirkan efektivitas dari itu. Nah, di sini dikatakan begitu. Atas nama pertemuan keluarga. Wakot yasilu. Lan terkadang
bisa sampai apa ikhtilatu, bahkan percampuran ikhtilat laki-laki perempuan itu kadang sampai terjadi ilal kholwati, maring kholwat berduaan, bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki perempuan berduaan. Biyen takoni, kok iso nikah mbek iku, Mbak? Ketemunya endi? Reuni keluarga. Ya alhamdulillah lah, reuni telah menghasilkan, produktif kan. Itu nggak masalah, baik-baik aja. Tetapi kalau kemudian terjadi kholwat laki-laki perempuan atas nama keluarga, itu yang nggak benar. Wahidil kholwatu, tai kholwat ini yang atas nama keluarga, karena ala gak popo itu kan dulure dewe, itu kan keluarga sendiri. Itu asyaddu fatkan, asyaddu luwih banget apa nih, fatkan, oleh ngerusak bil akhlaki, kelawan akhlak. Itu kan tambah, ini toh kayaknya malah lebih legal, padahal nggak legal, padahal nggak bener. Kita sering, itu familine dewe, padahal justru itulah yang kemudian harus dijaga. Walihada, dan karena itulah yakulu dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhola ora berduaan sapa rajulun wa mra'atin, tidak berduaan seorang laki-laki bimro'atin dengan seorang perempuan, illa wakana, kecuali ono sapa syaitanu iku salisuha, orang yang ketiga. Kata Kanjeng Nabi, kalau ada laki-laki perempuan berduaan bukan mahramnya, bukan istri suaminya, maka akan ditemani setan. Itulah kenapa kemudian banyak kasus itu ketika mereka berduaan kemudian kadang lupa. Kasus-kasus yang kecekel satpam itu kan sampai luar biasa yang pernah saya ceritakan. Ada seorang mahasiswi, kemudian mahasiswa ditangkap satpam di bangunan kampus peteng-peteng habis maghrib, di sela-sela PKPBA biyen. Nah saiki gak ono PKPBA, kan ada pandemi, kan gak ono PKPBA toh. Ketika ditangkap kemudian disuruh gaya pernyataan. Coba kalau Anda baca pernyataan yang tertulis di kertas itu, luar biasa, mengerikan. Apa yang dilakukan ketika itu Ustadz sama Ibu nggak percaya, mosok seberaninya segitunya melakukan sesuatu di dalam kampus waktu sempit, tapi ternyata malah sempit itu kreatif ya. Waktunya kan pada setelah itu kan masuk lagi. Coba kita asal nggak percaya, sempat suudon pada orang security yang jangan-jangan dipaksa. Kita sempat kepikir begitu, jangan-jangan dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak dia lakukan. Ternyata setelah orang tuanya dipanggil, suatu ketika sempat kita ajak ke rumah, Bapak Ibu di rumah sini, kemudian Bapaknya di ruang tamu, dia di ruang tamu. Kemudian kita kasih kertas, Mbak, tolong tulis dengan jujur di depan Bapak Ibu nih sampean dulu. Apa yang Anda lakukan? Apa yang persis dengan yang ditulis di depan security? Kenapa sampai begitu? Karena setan bersama dia. Nabi mengatakan kalau ada dua orang laki-laki perempuan bukan siapa-siapanya, maka ada setan. Yang ketiga yang kemudian kita bisa lupa diri. Karena itulah sejak awal Nabi mengatakan jangan berdua, ajak orang ketiga. Tapi orang ketiganya harus besar. Jangan cuwili. Nah, ini prateka diajak. Dikai permen, dik sama madep rono ya. Kemudian nggak jelas apa yang enggak, tapi itu artinya orang ketiga karena untuk menjaga ini segala sesuatu yang tidak diinginkan. Karena orang lupa, orang terpeleset itu kadang kan hitungan detik. Sejak awal enggak, insya Allah enggak ada apa-apa Ustaz. Siapa yang tahu kalau kita sepeda motor itu kemudian enggak terpeleset, gitu kan? Nah, kita juga begitu ketika berduaan. Siapa yang menjamin bahwa kita itu bisa tidak khilaf? Karena itulah jangan pernah berdua. Ojo ngejak temennya lah. Karena itu sejak kemarin bahkan sampai ke ruang dokter sekalipun, itu kan
jangan berdua. Inna hadil ikhtilat saat temene ikhtilat percampuran laki-laki perempuan wadil kal kholwah lan kholwat tadi iku mamnuani dicegah. Karena itulah berdua campur itu dilarang, dicegah qat'an secara pasti fil islami yang dalam Islam. Wa khosotan apalagi secara khusus idzahu hiddat nalikane tidak ada sapa arqobatu yang mengawasi, apalagi nggak ada yang ngawasi. Wa qarabatul ahli, raqobatul ahli, pengawasan ahli, pengawasan ahli itu keluarga atau yang lain. Wa raqobatu dhamiri dan pengawasan tersamar, mungkin ada CCTV. Ada CCTV aja loh, tidak ada CCTV ini. Tapi tetap jalan. Artinya apalagi tanpa pengawasan, karena tidak ada yang menjamin itu. Wa hadzal ikhtilat utai percampuran bikuli suwarihi dalam bentuk apapun, campur laki-laki perempuan dalam bentuk apapun itu asbaha akan menjadikan al-ana pada hari ini nukbatal nikbati yang salah satu dari ragam bencana. Campuran laki-laki perempuan dalam bentuk apapun itu hari ini akan menjadi salah satu penyebab bencana dari macam-macam bencana. Wa asbaha lan menjadi al-mungkiru al-ahu, sesuatu yang mungkar, sesuatu yang harus dihindari. Marilah kita biarinlah orang yang lain umum begitu. Misalnya umumnya begitu ya nggak perlu ikut umum toh, karena umum itu dalam sosial yang umum belum tentu benar, gitu kan? Yang umum belum tentu benar, yang nggak umum juga belum tentu salah. Karena di dalam sosial itu, kalau kita masih ingat sosial dalam paradigma ilmu sosial itu kan dikatakan orang itu menganggap benar kalau umum. Kan begitu yang sering. Contoh paling mudah adalah dulu zaman Ustadz kecil, laki-laki perempuan melaku bareng, jalan bareng bukan mahramnya, itu malu. Biasanya nggak ada yang berani. Mereka disebut hubungannya rahasia, sirisiran. Pernah tahu istilah sirisiran? Itu kan hubungan rahasia laki-laki perempuan yang bukan mahramnya. Kita masih ingat dulu di kampung, ada orang melaku gitu di suite-suite orang dan mereka malu banget. Itu dulu. Kenapa malu? Karena belum biasa. Coba Anda sekarang lihat, setelah melaku bareng laki-laki perempuan itu menjadi biasa, maka itu dianggap benar. Dan yang nggak punya pasangan, kayak iso melaku bareng menjadi aneh. Akhirnya kan kadang muncul terus kebalikannya. Wes semester atas belum ada gitu kan menjadi malu. Kok malu? Lu masuk semester gini kok belum, kan gitu akhirnya. Justru yang nggak punya pasangan, nggak punya pacar menjadi malu. Coba, itulah ini. Sehingga muncul toh aneh. Seseorang bilang, Ustaz daripada gini lebih baik nggak lulus aja deh. Lebih menderita lulus tapi nggak punya pasangan daripada lulus. Tapi kan begitu. Ada toh, saya dengar ada statement begitu. Daripada ini nerongsok banget. Kalau santri enggak lah. Coba malam minggu neng fotokopian ditakoni ambek tukang fotokopi ini, Mbak, malam minggu kok metu dhewean, mulai nangis. Misalnya pulang nangis. Lah nangis, Mbak? Wes gak iso ditakoni misalnya. Coba, kenapa begitu? Karena tidak umum. Padahal yang umum yang seperti itu belum tentu benar. Nah, itulah yang kemudian, karena itu di sini dikatakan nggak peduli, kata Syed Maliki, nggak peduli kata orang. Kalau memang menurut pemahaman Ka'bah nggak benar ya nggak benar. Atas nama apapun berduaan itu nggak benar. Kita sering tuh atas nama apa? Organisasi. Loh ini mau goncengan, ini mau ikut apa kemarin pertanyaannya? Ikut selawatan misalnya. Ya walaupun selawatan atau apalagi khataman, ya enggak lah. Itu yang harus dijauhi. Mutahiman sebuah kejahatan birojiyati wa tahuri. Itu tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan dulu dan sekarang. Wa annahu iku laisa ora ana apa taqaddumian.
sesuatu yang ada zaman dulu fi asrihi. Artinya di dalam awal Islam atau kita itu apapun alasannya itu tidak benar. Marilah kita menjaga, bukan karena tadi kadang karena belum umum dan sudah umum. Kadang kan sampai orang tua kita toh yang bingung karena anaknya belum dapat pasangan semester tua, bapaknya bingung golekne, kabeh koncone diteleponi. Kemarin Ustaz dapat telepon dari teman lama, dulu teman di Aliyah. Suwe gak pernah ngontak, tiba-tiba nelpon. Saya bilang kok dengarin nelpon. Cerita lama, dia kemudian nanya, "Mas, sampean neng pondok itu pondok laki-laki ta?" "Enggak ono, ada apa?" "Oh, cerita. Ini ponak aku iki lho. Enek santri laki-laki. Wah, neng kene yo santri putri kabeh. Kita juga golekno ini satu-satu." Gitu loh. Ternyata dia punya ponakan perempuan. Padahal dia bagus banget. Ponakku hafid, baru hatam Quran, baru ngapalin Quran, baru selesai. Dia baru sarjana. Jadi udah sarjana dan hafid. Itu luar biasa loh. Sayang di sini nggak ada santri laki-laki. Kayaknya perlu dibuat ya. Di sini pondok putri, neng gedung C pondok laki-laki, misalnya. Kayaknya akan mantap lah. Nah, kan? Jadi kan gak usah ado-ado gitu loh. Kan kalau gedung A, B ke gedung C itu kan deket toh relasinya. Ini dijak, "Duk kerja bakti," langsung rajin. Jadi artinya kita diajarkan ikhtilat, campur laki-laki perempuan, apalagi yang namanya kholwat, itu apapun alasannya, itu tidak benar. Marilah kita menjaga itu. Wa bihadza yang tobiku netepkan alaina qaulu sallallahu alaihi wasallam fi tanabbuatihi ing dalam cara mengingatkan sapa nabi asabiqati. Kaifa bikum, bagaimana keadaanmu idza umira nalikane diperintah bil mungkari wa nuhiya lan dilarang anil ma'rufi. Nabi tidak mengatakan begitu karena terlalu halus. Nabi kemudian lebih tegas mengatakan balqala. Sebaliknya dawuh sapa kanjeng Nabi aksara min hadza ya'ti 'alan nasi zamanun. Jadi akhirnya statementnya Nabi lebih jelas, bukan halus. Kenapa harus lebih jelas? Karena persoalannya memang sangat penting yang untuk harus diperhatikan. Yakti akan datang ala nasi ngatasi manusia apa zaman tadhuru yang tampak fihi dalam zaman apa al-fahisatu perilaku mungkar fahisah fituruqati dalam jalan-jalan. Kata Nabi, besok akan datang suatu masa di mana perilaku fahisah itu dengan terang-terangan muncul di jalanan. Laki-laki perempuan goncengan dengan sangat bangga, gitu kan? Bahkan manggil teman laki-lakinya yang gonceng itu dengan papa. Padahal mereka belum nikah. Papa mama sing dengan bangganya. Lain Malangan wis dianggap ujub. Sering toh yang usah dengar iku ujube. Bahasa Malang. Ujub itu kan bojone. Padahal mereka belum apapun, belum nikah. Lamaran juga enggak. Tapi kemudian karena merasa bahwa itu sudah ujubnya, yang lain kemudian mafhum. Loh, celakanya kan gitu. Oh, itu ujube dia. Coba. Kemudian mafhum, koyok-koyok, kemudian itu legal. Itu kan luar biasa toh. Kemudian pamer kemana-mana. Goncengan bareng. Akhirnya sih enggak enek sing gonceng. Itu tadi. Nangis dewi malam minggu. Karena nggak biasa. Coba Nabi sampai mengatakan nanti pada waktunya akan ada perilaku fahisah. Anda ingat fahisah itu sesuatu yang luar biasa buruk. Zina dalam Al-Quran termasuk fahisah toh. Wala taqrabun zina innahu fahisah. Coba zina itu masuk di dalam kategori fahisah.
hadis ini mengatakan fahisah, perilaku-perilaku yang sangat tidak pantas, itu justru akan tampak terang-terangan di jalanan. Hatta yakula, sampai kemudian akan mengucapkan sapa hadum salah sintinurabel fa'iliha, maring orang yang melakukan tadi, lautanah haita biha anitoriki. Nah haita itu apa? Ustaz lupa maknanya. Biha kelawan fahisa anitoriki, lamun merasa malu mungkin gitu ya. Biha kelawan fahisa anitoriki falaka fadalika fihim ka Abi Bakar wa Umar. Artinya sampai kemudian kita itu diingatkan bahwa itu mestinya tidak terjadi. Artinya kembali ke sini, yang nomor 3 yang kemudian membuat sikap ghirah kita itu menjadi tidak muncul karena kita sudah biasa melakukan perilaku yang nggak baik, sehingga kepekaan untuk berbuat untuk meninggalkan perkara yang buruk itu menjadi hilang. Kayak ceritanya Anda masih ingat kalau kita mabuk, minum minuman keras, kalau nggak biasa minum, jangankan minum, mambu minuman keras saja kita muntah, gitu kan? Karena nggak biasa. Tapi bagi yang biasa, bukan hanya mambu, minum, nggak apa-apa. Jangankan sak botol, sak kerat aja lo nggak apa-apa. Kan ada toh orang yang kuat-kuatan minum minuman keras. Kenapa mereka nggak mabuk? Karena mereka biasa. Kenapa kita tidak menjadi peka terhadap perilaku yang buruk? Karena kita biasa melakukannya. Sehingga kemudian kemarin ada pertanyaan, kenapa Ustadz kalau saya meninggalkan sholat tertentu merasa nggak berdosa? Itu berarti ada yang salah di dalam jiwa kita. Karena normalnya mestinya kalau kita tidak sholat atau kita meninggalkan perilaku yang baik, kewajiban, itu kita merasa bersalah. Kalau kita kemudian merasa nggak bersalah, berarti ada yang harus kita pikirkan ulang di dalam hidup kita. Oke, yang keempat, warobiu. Padahal tadi kepikir untuk menyelesaikan sampai ya besok lah. Warobiu yang keempat, iku fukdanu tarbiyati. Hal yang keempat yang menyebabkan hilangnya sifat ghirah itu adalah fukdanu tarbiyati, yaitu hilangnya pendidikan ad-diniyati kang bangsa agama, kurangnya pendidikan agama fil usrati ing dalam keluarga. Kata Said salah satu yang keempat dari kenapa sikap ghirah kita itu menjadi berkurang adalah karena kurangnya pendidikan di dalam keluarga. Karena itu kalau Anda nanti jadi ibu, salah satu hal yang penting untuk anak-anak kita adalah memastikan pendidikan agama anak-anak kita baik. Audhu fiha, bukan hanya tidak ada, tetapi juga mungkin lemah. Audhu fiha utawi lemah pendidikan agama. Fa'alaina, karena itu mongko wajib ing atase kita apa antania ento memperhatikan sapa kita kasiron ing sebagian banyak bitarbiyati auladina kelawan pendidikan agama anak-anak kita. Karena itu mari kita mengingat salah satu hal yang nanti harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan pendidikan agama untuk anak-anak kita. Kalau kesuwen kok ngenteni anak Ustaz, yo adik-adik kita. Marilah Pak kita pastikan adik-adik kita itu terdidik dengan baik, sehingga paling enggak kita berharap kalau mereka pendidikan agamanya baik, pengetahuan agamanya baik, lingkungannya mendukung, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang enggak baik. Tarbiyatan diniatan hakikotan, yaitu pendidikan agama yang sesungguhnya, sehingga masuk pesantren itu menjadi penting. Paling tidak setiap pagi cek krungu adzan. Setiap pagi digedori aja lo gak tangi-tangi. Mbak, tangin do, ayo do. Ki lampune gak nyala-nyala enggak nggih. Nggih Ustaz, nah iki lampune gak nyala-nyala. Iki cek merem apa-apa. Tapi itu di sana, di antah-berantah. Kalau kita enggak lah. Kalau sini kan Ustaz lewat aja langsung tangi. Wong subuh kita itu kan
belum ada jam 4 toh. Jam 4 kurang kita sudah subuh. Ustaz tuh ngalai jam setengah 5 lah dibangunin, kasihan anak-anak. Itu angel orang. Dan Ustaz sama ibu kan, kalau dulu ketika kita nggak pandemi, Ustaz kan biasanya 10 menit setelah adzan kan Ustaz keluar, kita jamaah. Ini pandemi, mungkin berpengaruh. Udahlah, subuh kita setengah 5 biasanya ayah Ustaz keluar bangunin. Kadang dulu wis dibangunin ku wabe ning musala lho, kok nek ono enek belas. Lampune sik mati. Ayah kan Ustaz kadang pikir, mungkin anak-anak ini ya, tahajud di kamarnya masing-masing. Marilah di ini. Aneh sing alarm setengah 5 kelewat baru nyala. Yo alarmnya jangan setengah 5 lah, setengah 4. Alarmnya setengah 5. Oke, apa sih? Itu enggak lah. Naik kamar atas tuh rajin. Apalagi kamar C lebih rajin. Coba lah alarmnya jangan setengah 5. Setengah 5 harus padang. Loh, setengah 5 tuh masjid udah buyar. Masjid itu kan jam 4 udah jamaah. Kita mulai jamaah, sana udah mapan turu maneh. Loh, cobalah kita agak gelapan. Coba karena itulah kan kalau kita mulai ngaji jam 5 itu kan kayaknya padang banget. Kadang Ustaz itu malah kok sungkan ya padang banget kalau mulai ngaji. Tapi ya apa? Ya pancene santrine. Marilah jangan itulah. Paling enggak sebelum adzan itu sudah bangun. Jadi punya kesempatan, kalau kita masih punya kesempatan waktu jamaah agak panjang, paling enggak iso maca Quran sebelum subuh toh, sebelum jamaah. Kita udah ngasih waktu toleransi yang luar biasa, malah alarmnya ditoleransi mundur mana. Lah Ustaz ke gedung C kadang kan iku lagi nyala alarmnya. Ki jam segini kok gak dinyalain. Kok gak lebih petengan gitu lah. Marilah kita lebih inilah. Kita berharap Anda bisa bayangkan di pondok aja kayak begini. Gitu kan? Apa maneh? Sehingga yang ya tentu ini enggak mesti begitu ya. Banyak juga di luaran, di kos-kosan yang anak-anak kos yang rajin tahajud ada. Karena Ustadz tahu ada yang bagus. Dulu ketika kita pernah ketemu, Ustadz pernah cerita, ada seorang non-muslim yang masuk Islam, itu karena di kosan, satu kos dengan dia, itu kebetulan perempuan yang luar biasa, malam rajin tahajud. Dia itu kemudian ikut itu. Banyak di kosan yang bagus. Begitu juga kalau di pondok lebih bagus banyak. Karena lingkungannya kan. Tapi jelas kita pendukung lingkungan yang baik itu menjadi penting. Karena di sini dikatakan marilah kita memastikan bitarbiyati auladina, pendidikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama yang baik. Tarbiyatan diniyatan hakikatan. Lu'iduhum yang kita siapkan fiha ing dalam tarbiyatan ayakunu yang ta'ono binatin solihatin untuk anak-anak perempuan yang baik. Mari kita pastikan anak-anak kita kuliah umum silahkan, karena sebagian dari kita itu harus ada yang, sebagian dari santri harus ada yang punya pendidikan sains bagus ya, tapi kita jangan lupa tentang moralitas pendidikan agamanya. Kan itu kan kita pengen anak-anak kita itu pinter sains, pinter ilmu-ilmu eksak, tapi juga hafid. Itulah yang kita inginkan. Yo hafid tapi jurusannya umum. Kalau pendidikan agama kan udah banyak. Artinya kalau tarbiyah, sakeh tunggale golongane tante dan seterusnya akeh. Tapi yang kita kurang dari kalangan santri itu adalah santri yang faham dan menekuni ilmu-ilmu eksak. Karena itu kita sangat salut ketika ada santri yang belajar ilmu eksak, tetapi juga harus pemahaman keagamannya bagus. Itu akan bisa mengisi sesuatu yang kita butuhkan. Libinatin solihatin lafi angfusihim,
tentu la fi anfusin tidak untuk melulu dirinya fakot, bal fi mustamatihim, tetapi untuk masyarakat mereka aidan. Jadi kita mendidik anak-anak kita itu tidak hanya untuk kepentingan keluarga dan masa depan dia, tapi juga generasi yang akan datang. Wa nubayyina lain untuk menjelaskan sapa kita lahu maring mereka fi wuduhin in dalam penjelasan yang jelas wa jalain lan cetha itu apa bosat? Ya jelas. Ahmiyatil irdi yang pentingnya harga diri wa syarafi lan kemuliaan binisbiatil lahu maring mereka. Kemuliaan agama kita, kemuliaan harga diri kita terkait dengan keilmuan itu. Wa khosotan lan secara khusus linisai maring perempuan wal fatayati lan fatayat. Fatayat itu ngerti toh? Lah ini NU kan ada kelompok fatayat, kelompok muslimat. Tapi fatayat itu pemuda, muslimat itu mak-mak. Nah, tapi kadang sing melu fatayat itu mak-mak sih melu fatayat. Ya gak apa-apa, perasaan muda, jiwa muda. Kapan tuh pas ke Nganjuk ketemu udah nggak muda, tak takut Mbak mau kemana? Anu Ustaz, ini perkumpulan fatayat. Masa sama cik melu fatayat Mbak? Bukan wis wayai muslimat toh. Karena urusannya wis mak-mak. Tapi mungkin semangat muda tadi. Mungkin dengan bergaul dengan kelompok muda dia menjadi awet muda. Tapi yang penting kembali ke sini adalah khususnya untuk mak-mak dan fatayat. Ala tusmiha, ala nasmaha, samaha yamsahu, ya nasmahu, yang orang membolehkan sapa kita lahu maring mereka bil khuruji. Yang penting adalah kita harus menyadarkan para perempuan, mak-mak dan fatayat untuk tidak keluar rumah mutabarijatin halih tabaruj. Masih ingat tabaruj? Apa namanya kemarin? Berias yang berlebihan. Anda keluar ke kampus pakai make up itu silahkan. Bahkan kan kalau Ustaz sering bilang harus modis ya, tapi tidak berlebihan. Sampai kabeh dikerii, apa namanya, alisnya dikerik, terus motone diganti. Karena nek tos yang sampai hidupe ditambal semacam-macam lah. Bias berdandan silahkan, tapi jangan berlebihan. Safirotin juga jangan terbuka. Berdandan berlebihan nggak boleh, berdandan secara terbuka nggak boleh. Anda dewasa jangan pakai baju anaknya. Bajune anake, bajune ponakane sing cilik digawe. Sehingga kapan nggak jelas. Enek laning mall biasanya menawarkan produk baru. Kadang kita itu dandanannya minor banget, pakaiannya minim banget. Oh, ini luar biasa menakutkan. Kadang kan kita takut dengan sandingnya. Suatu ketika pernah dulu nganterin Kak Safa kalau sekolah itu di jalan pas Bangjo ning Suhat. Dulu kan ada Bangjo ya, sekarang yang ditutup. Nah, kemudian kita pas lagi lampu merah kemudian nggak pakai menawarkan produk baru yang kemudian dandanan luar biasa. Kita mikir, iki apa hubungannya produk dengan yang ditawarkan dengan baju yang dia pakai? Kadang nggak ada hubungannya itu. Iklan-iklan juga kadang nggak jelas. Safirot, safirot itu pakaian terbuka. Yang penting adalah kita bagaimana kita semua punya kesadaran itu, tidak berdandan berlebihan atau berdandan dengan minimalis. Mahma kana nalikane ana apa adawai fa in ahdabna kita marah sapa kita fidzalika kalau ada terjadi begitu kulan nasi yang setiap orang wa khalafna dan tidak akan mengikuti sapa kita taqalidil majma'i ing taklid marang masyarakat. Kata Said Alwi, kita tidak peduli masyarakat itu akan mencaci kita atau tidak. Yang penting adalah bagaimana kita mendidik generasi sesuai dengan apa yang kita pahami. Yang kita pahami dari agama kita adalah bagaimana perempuan-perempuan kita itu tidak mudah keluar karena tidak penting. Tapi bukan berarti tidak boleh keluar loh ya.
Di sini bukan berarti tidak boleh keluar. Tapi kalau memang harus keluar ya keluar, tapi memang butuh. Kalau harus ke kampus ya harus ke kampus Anda. Kayak kok yang pondok gak pernah ke kampus, apa mbak ke kampus? Loh, di kitab itu katanya kita nggak boleh keluar. Enggak. Kita boleh alasan katanya gak kuliah. Kalau kita harus kuliah ya ke kuliah, kita harus keluar kuliah. Tetapi ketika kita keluar, maka pastikan bahwa kita keluar itu memang ada butuhnya. Ada perlunya satu. Yang kedua adalah ketika kita keluar, malah kita berdandan dengan wajar. Perempuan harus dandan ya. Jangan kemudian, kan kita harus modis toh. Pakaian Anda kan juga harus rapi, modis, kudunge, api, baju, bawah. Kan nggak mungkin kayak santri kemudian kondur, kok ngisor podo ae. Kayak kelungsung bantal, dilebokno, ini kan juga enggak. Kan modis, karena kita memang harus modis, tetapi modisnya karena memang Allah mengajarkan kita modis. Karena itu Qur'annya kan hudu zinatakum. Pakailah pakaianmu, zina itu pakaian. Pakaian diistilahkan oleh Al-Quran dengan zina karena pakaian itu perhiasan untuk kita, sehingga kita harus tampil modis, tapi tidak boleh kelewatan. Modisnya tidak tabarruj. Begitu juga karena modisnya kemudian minimalis, kain 1,5 meter cukup untuk nutupi kabeh. Kan yo enggak, artinya itu yang harus kita pastikan. Jadi kalau memang tidak perlu keluar, ngapain harus keluar? Tapi bukan berarti tidak boleh keluar. Silahkan keluar, silahkan kemana. Tapi memang itu kebutuhan. Sama dengan yang sering saya sampaikan, kalau Anda belanja buku ke toko, mau beli. Pertanyaannya kan, Anda memang butuh atau Anda ingin? Ingin atau butuh? Kadang kita tuh beli kan bukan karena butuh, tapi karena kita ingin. Yang nggak boleh itu adalah kita beli sesuatu karena ingin. Karena kalau menuruti keinginan itu tidak akan ada habisnya. Tapi kalau memenuhi kebutuhan itu ada ukurannya. Anda tuku garam untuk dapur, masak, itu kan kebutuhan itu. Garam paling seminggu ya sak toples. Tapi kalau ingin beli garam, iso numpuk ning sesuatu yang kemudian belum tentu kita pakai. Kita keluar juga begitu. Kalau memang ingin butuh keluar silakan, karena memang itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau nggak butuh, nggak ada kebutuhan untuk keluar, ngapain harus keluar? Itu yang kemudian kita perlu sadari. Sehingga apalagi pandemi toh, yang keluar resikonya, ngapain harus keluar kalau tidak? Kan lebih baik di kamar, deres, ngaji. Kalau nggak ngaji, buka laptop, nggawe skripsi, belajar, secing. Apa biasanya Anda? Secing referensi, bukan secing opo. Lah santri saya percayalah, yang disecing mesti literatur. Golek buku, apa mbak? Ini loh, saya nyari buku sing bahasa yang saya nggak bisa paham itu apa ya? Anak kafe bahasa dipahami, sehingga nyari bahasa yang kita belum tahu. Inilah santri. Mestinya kita sibuk, jangan kita habiskan waktu kepada sesuatu aktivitas yang nggak perlu. Oke lah, kayaknya kita lanjutkan besok insya Allah. Ada pertanyaan. Ya. Tidak halwat namun sering video call sama tidak halwat tapi sering chattingan atau video call itu gimana Ustaz? Apakah termasuk halwat? Intinya khalwat itu kan mereka berdua yang kemudian tidak ada orang yang ketiga yang bisa mengawasi mereka untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Itu intinya khalwat. Khalwat itu tidak harus mojok gak nek wong. Neng mall mlaku bareng, kamu kalau kemudian merasa yang lain itu ngontrak kabeh. Gitu kan? Ini neng mall itu banyak orang, tapi yang perasaan Anda hanya Anda berdua. Itu kan khalwat juga, karena yang lainnya nggak peduli toh. Coba kalau Anda ke mall, kira-kira kalau Anda berdua melakukan sesuatu, yang lain peduli nggak? Nggak peduli, kita juga nggak peduli mereka, karena dunia hanya milik Anda berdua. Yang lain itu ngekos. Nah, itu juga khalwat. Khalwat itu tidak harus secara umum memang khalwat itu mereka berdua yang sepi-sepi. Tapi walaupun rame, ketika mereka tidak peduli tentang kondisi itu
Itu juga termasuk kholwat. Nah, sekarang kalau kholwat difahami sebagai keberduaan yang melakukan sesuatu itu bisa tidak terkontrol, maka kita bisa pahami. Kalau kita video callan, kemudian mengatakan apa yang kita juga nggak ada yang ngontrol kita bisik apa nggak ada yang ngontrol kita apa nggak ada yang ngontrol, kan sebetulnya berdoa ya. Gitu kan? Karena itulah marilah kita pastikan bahwa ketika kita video callan itu dipastikan tidak akan sesuatu yang terjadi yang tidak baik. Bicara seperlunya, kadang enak terus yang sampai bengi guyonan. Komah krungu. Iku apa ae? Mungkin lagi nelpon bapak ibu Tapi biasanya anak nelpon bapak ibu itu gak guyonan. Biasanya. Sama dengan kalau gonjangan gitu kan. Kadang Ustaz sama ibu itu kan metu gonjangan sepedaan karena kita kadang males nggawa mobil. Kemudian ada laki-laki perempuan gonjangan terus ngewamplok. Ustaz kadang godain ibu. Itu suami istrinya atau bukan ya? Tapi biasanya suami istri itu gak ngono kuwi modelnya. Karena sudah suami istri bagi mereka gonjangannya normal-normal aja. Nah, yang gak normal itu biasanya bukan. Karena di rumah mereka gak ketemu lagi. Kan begitu. Cobalah kita pikirkan begitu. Itu karena itu kalau Anda chattingan seperlunya saja. Silahkan Anda chattingan. Chattingan itu kan memang nggak ada ya orang ketiga yang bisa masuk chatting kita. Kan nggak ada toh. Itu sangat privasi tuh chattingan. Kan nggak ada orang tiga kecuali grup. Kalau chattingan kan nggak ada apa video callan. Yo silahkan sewajarnya. Marilah kita kontrol komunikasi kita, apalagi dengan lawan jenisnya. Coba lah dipikir, apain sih urgensinya? Kalau Anda ngomong suwe video callan dengan lawan jenis, nanti apa kita nggak khawatir ada sesuatu yang kemudian kita akan masuk pada suatu pembicaraan yang nggak etis? Itulah yang kemudian kita hindari. Yo nggak apa-apa lah Anda chattingan mungkin teman sekelas yang mau pinjem buku, share tugas, ya nggak apa-apa. Itu nggak ada larangan, boleh loh. Anda chattingan dengan yang lain walaupun lawan jenis. Kalau kita ngaji kitabnya As-Sunan Nabawiyah karya Ghazali, boleh laki-laki perempuan komunikasi. Karena dalam banyak hadis sahabat laki-laki itu biasa juga ketemu dengan sahabat perempuan. Tapi sewajarnya. Ya nggak boleh kan kemudian moro-moro nyelindut. Apa nyelindut itu? Moro-moro hilang dari peredaran, digulai cuma ketemu wong loro ning pojokan. Nah, itu yang nggak benar. Kalau cuma sekedar komunikasi silakan, nggak dilarang. Nggak harus kemudian nggak ketemu juga nggak. Dalam banyak hadis yang disampaikan Ghazali, beliau menunjukkan pada kita betapa tidak sedikit hadis-hadis komunikasi antara sahabat laki-laki dengan perempuan pada masa Nabi. Karena itulah nanti ya kalau kesempatan kita bisa kaji, artinya nggak ada masalah, tetapi sewajarnya lah, silakan kebutuhannya apa. Bukan kemudian tadi sampai nggak tahu apa yang terjadi. Oke, saya kira begitu. Masih ada. Masih gini katanya. Pacaran itu haram, tapi kalau misalkan niatnya untuk penyemangat dan insya Allah tidak maksiat itu pacaran itu untuk semangat hidup, semangat kuliah ya. Kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran tentang minuman keras. Minuman keras itu diharamkan di dalam 3 rangkaian tingkatan. Pertama, Al-Quran mengatakan minuman keras itu ada manfaatnya loh. Bukan berarti minuman keras nggak ada manfaatnya. Minuman keras itu ada manfaatnya dan itu secara eksplisit disampaikan Al-Quran. Ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar. Pacaran mungkin ada manfaatnya. Tadi semangat hidup, semangat segera selesai kuliah. Ada semangatnya, tetapi yakinlah mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Karena itulah, kalau Ustadz sekali lagi nggak perlu pacaran lah, paling tambah mumet. Ustadz ini tapi saya pacaran itu tidak akan jatuh pada haram. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin kita pacaran, berduaan, kemudian tidak terpeleset?
darul mafasid, menghindari sesuatu yang tidak baik itu harus muqaddamun, harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat ya. Apalagi kalau mudaratnya lebih besar. Kalau saran saya enggak lah. Kalau Anda masih kuliah, kalau Anda S1 tadi, kayaknya S1 yang banyak seangkatan Anda, nggak usah pacaran, fokuslah belajar. Nanti setelah S1 tamat segera S2. Nanti Anda boleh pacaran semester 4 S2, bukan S1, S2. S2 silahkan kalau pacaran, karena kalau kita melihat kalau sudah S2 semester 4 S2 itu mikirnya sudah dewasa, gak mikir pacaran. Kalau Anda serius ya nikah, kan gitu. Ya lagi semester 1 S1 itu biasanya wis runtang-runtung. Coba Anda tanya teman-teman Anda yang berdua, Anda tanya, Mbak kapan nikah? Mayoritas jawabannya nggak tahu kapan. Terus mereka sudah runtang-runtung, bayari SPP, bayari kontrakan, wis entek akeh terus ngapain coba? Kan lebih banyak mudaratnya toh, wis direwangi, macem-macem, yang nggak jelas, kadang menipu orang tua kita untuk belani dia, tapi kemudian nggak jelas nikah. Kan kalau sudah S2 hampir selesai kan mikirnya sudah nikah, jadi nggak ada pacaran. Begitu kenal, Mas sampean serius lah, ayo mulai, gitu kan. Kalau Anda serius, ayo ke rumah, datang ke orang tua saya. Dan yang laki-laki kan karena mereka juga sudah S2, mereka sudah memang waktunya nikah, mereka kan nggak ada lagi main-main. Ya kalau serius datang dan nikahnya jelas. Nah, karena itu saran saya, nggak usah pacaran, belajar aja yang rajin. Nanti ta'arufan semester 4 S2, bukan S1. Rajinlah belajar. Itu. Satu lagi, katanya pakaiannya muslimah tapi sukanya pacaran gitu, terus itu gimana gitu? Pakaiannya kerudukan berukut, tapi suka pacaran dan goncengan, Ustaz. Itu gimana? Anda masih ingat ngaji kita kemarin? Hijab, kerudung itu adalah simbol dari kepribadian kita. Karena itu ketika kita berhijab, maka mestinya perilaku kita itu menunjukkan kayak hijab kita. Jangan hanya kemudian hijab dipakai untuk, apa kok kudungan Mbak? Biaya perawatan rambut lebih murah. Kan ada toh. Itu survei penelitian bener loh di Surabaya. Artinya Ustadz nggak guyonan. Itu berdasarkan penelitian kemarin di Surabaya beberapa tahun kemarin. Hasil penelitian sekian persen perempuan di kota itu yang pakai kerudung itu alasannya adalah karena untuk perawatan rambut lebih murah. Jadi kan bukan kesadaran keagamaan. Nah, artinya jadi pakai hijab, pakai kerudung, pakai nutup aurat itu bagus. Tetapi yang tidak kalah penting adalah marilah kita belajar perilaku kita itu menunjukkan dengan identitas hijab kita. Kalau kita pakai hijab, marilah kita belajar ngatur perilaku kita menjadi lebih baik. Jangan pakai hijab kemudian perilakunya nggak benar. Tapi bukan berarti, Ustadz saya kan belum bisa perilaku yang benar, berarti nggak usah hijab. Ya nggak juga. Walaupun perilaku kita belum benar, marilah kita belajar pakai hijab. Nah, kalau sudah pakai hijab, marilah kita belajar nata perilaku kita. Nah, begitulah. Jadi nggak kemudian muncul pertanyaan tadi, Ustadz, mosok pakai hijab di pacaran? Atau yang kemarin, Ustadz bagaimana sudah pakai hijab, bahkan cadar, tapi goyang TikTok? Kan ada toh pertanyaan kemarin. Bahkan itu ternyata viral ya, goyang TikTok di orang yang pakai cadar. Nah, persoalannya kan bukan cadar atau tidak, tetapi semua kita mestinya menghindari perilaku-perilaku yang kurang etis. Apalagi kalau sudah menunjukkan diri kita muslim, muslimat, marilah kita hindari itu. Oke lah, begitu ya. Nanti kita lanjutkan sesi berikutnya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.